media anak saya, mau saya link nggak bisa. Kalau Zoom bisa, menghadap nggak bisa. Baik, ini himpunan HMTG punya acara, kontak saya, lalu saya tanya, Wawan atau Wahyu ini odo-odo bikin antara diskusi menjelang buka puasa bersama di himpunan antara topik geologi dengan geoculture. Nah, ini memang hal yang menarik karena memang ada kesamaan tapi tidak sama. Kalau kita belajar geologi, itu menggunakan pendekatan interpretasi dengan kaidah keilmuan. Ada banyak data yang harus kita pelajari, baik dari data mineral, batuan, maupun fosil sebagai data keilmuan. Kemudian kita menafsirkan sesuatu yang jauh sebelum itu terjadi, setelah itu terjadi. Tren dari kegiatan geologi juga bisa membuat prediksi, tetapi sifatnya dengan statistik. Nah, ini menarik, si Wawan, Wahyu menghubungkan antara pendekatan ramalan, ini jelas berbeda, tetapi ingat bahwa ramalan yang berkembang dalam sejarah budaya Jawa ini sebetulnya dirangkum dalam tradisi syair. Nah, kalau syair itu tafsirnya roti. Nah, kebetulan si Wawan ini menggunakan topik tentang Joyoboyo dan Sabdo Palon sebagai bentuk kearifan lokal yang dalam sejarah budaya Jawa kental sekali bahwa sifat ramalan Sabdo Palon dan Joyoboyo ini selalu mengandung unsur magic. Jadi, tapi hal ini berbeda. Maka pada sore ini yang perlu saya diskusikan dengan kawan-kawan semua, walaupun bidangnya rodus lewah semua begitu ya. Pertama, kalau dalam semua literasi tentang Sabdo Palon, yang notabene ada yang mengatakan dia itu adalah ajudan dari Brawijaya. Jadi ajudan itu apa ya? Ya semacam asisten gitu ya. Ada dua, Sabdo Palon, Noyogiro. Ada literasi yang mengatakan bahwa Sabdo Palon dan Noyogiro itu adalah ajudannya Damarulan dan Minak Jinggo. Jadi dua hal yang berbeda, tapi intinya antara babat dan sejarah ini berbeda. Nah, siapapun dia, apakah dia menggunakan literasi Sabdo Palon sebagai ajudan atau asistennya Brawijaya V, lalu kemudian apakah dia juga ajudan atau asistennya Damarwulan Minak Jingga, intinya siapa Sabdo Palon itu? Semua literasi sepakat bahwa Sabdo Palon ini bukan sosok manusia, bahkan mengatakan dirinya sebagai danyang. Lalu danyang kan urusannya sudah dunia paralel, dunia gaib. Nah, ini yang menarik. Nah, apakah benar Sabdo Palon bisa bikin syair sebagus itu? Dan syairnya itu di dalam konteks budaya Jawa itu ada dalam tembang Mojopat, ya, Sinom, Megatruh, itu syair-syair yang ditafsirkan ada pada apa yang disebut ramalan Sabdo Palon. Nah, ada sensitivitas ideologi di dalam syairnya Sabdo Palon ketika Brawijaya dengan dibisikkan orang-orangnya Sunan Kalijogo ketika Majapahit itu meredup, itu Brawijaya harus terpaksa ngomong kepada ajudannya, pada asistennya bahwa saya sudah menyatakan diri sebagai Muslim, sebagai Islam. Nah, disitulah sebetulnya Noyogiro menunjukkan eksistensi dirinya sebagai orang yang berseberangan dengan Prabu Brawijaya V sebagai tuannya. Jadi di situ terlihat sebagai sebuah ancaman bahwa kalau demikian sudah berakhir hubungan kita. Nah, kalimat ini menarik di dalam syair itu. Nah, kawan-kawan sebetulnya bisa dengan berbagai literasi yang ada, yang baik literasi digital maupun print out itu sudah banyak tersebar di toko buku dan juga digital juga banyak tentang literasi hubungan Sabdo Palon maupun Joyoboyo maupun
Loyo Ginggong. Bahkan banyak yang kemudian dijadikan sebuah karya sastra, dan itu memang benar. Nah, saya berpendapat dari pelajaran yang saya terus baca, hubungan Brawijaya dengan Sabdo Palon ini adalah selesai sudah ketika Brawijaya menyatakan bersahadat karena pengaruh kekuasaan Demak dan diperkaya oleh ajaran Sunan Kalijaga pada saat itu memasuki area wilayah kekuasaan Majapahit. Maka Sabdo Palon memisahkan diri dengan mendefinisikan diri saya danyangnya raja-raja Jawa. Jadi seolah-olah dia mengancam siapapun yang akan berkuasa pada tanah Jawa itu akan berkiblat pada dia. Dia itu artinya ya Sabdo Palon. Nah, di sini ada si pengarang Sabdo Palon terkesan memaksakan diri ya untuk menegaskan bahwa Sabdo Palon ini berkuasa penuh dan akan hadir di kemudian hari, bahkan dalam syairnya itu hadir pada letusan gunung berapi, atau sudah jelas dalam syair itu gunung Merapi. Lalu kemudian malah berganti agama. Ya. Nah, ini menarik kalau dilihat apakah ini ilmiah atau tidak kan gitu ya. Tapi oke lah, karena di dalam Jawa itu karya sastra tetap dibanggakan. Nah, baik kawan-kawan. Jadi intinya adalah Sabdo Palon sebagai danyangnya Brawijaya sebelum Brawijaya masuk Islam itu ya. Jadi Brawijaya ini selalu mengikuti apa saran dan nasihatnya Sabdo Palon Loyo Ginggong. Tetapi begitu Brawijaya masuk Islam ini bisa. Maka kemudian Sabdo Palon itu menulis. Nah, tentu yang nulis apakah ini Sabdo Palon atau si pengarang ramalan Sabdo Palon. Nah, ini. Jadi kalau yang menulis Sabdo Palon itu berarti yang menulis adalah seorang yang kita sebut makhluknya danyang atau jin. Kan jadi aneh. Atau sebetulnya ada seorang pujangga yang mendefinisikan dirinya sebagai Sabdo Palon, kemudian mengarang. Nah, ini yang menarik. Itu satu hal yang harus kita bedah, kita diskusikan. Nah, ramalan Sabdo Palon ini pernah disinggung oleh Jayabaya. Nah, ini yang menarik bedanya. Jadi kejadian-kejadian yang diilustrasikan Sabdo Palon dalam imajinasi syairnya itu seolah-olah oleh orang Jawa yang kemudian mendefinisikan diri kejawen itu seolah-olah terjadi pada akhir zaman. Kejadian kebencana alaman dan seterusnya itu ada yang menafsirkan ramalannya Sabdo Palon sudah terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendapat itu ya sah saja, namanya juga pendapat. Tapi jauh sebelum Sabdo Palon, karena Sabdo Palon Brawijaya ini adalah Majapahit, jauh sebelum itu ada seorang tokoh yang lahir di Kediri, ya, masanya jauh sebelum Majapahit, yaitu Joyoboyo, yang kemudian terkenal dengan ramalan Joyoboyo. Apakah benar juga Joyoboyo juga meramal? Nah, ini beda. Jadi syair yang ditulis Jayabaya banyak sekali, serat-seratnya, serat Kalatiga, serat Sabdatama, kemudian Jangka Jayabaya yang terkenal, yang kemudian orang Jawa mengaitkan ramalan Jayabaya yang terjadi di akhir zaman, akhir-akhir ini di dalam konteks kebencanaan misalnya, itu adalah salah satu kitabnya yang disebut Jangka Jayabaya. Jongko Joyoboyo, ini yang terkenal. Sebetulnya syairnya atau karya sastra Jayabaya sebagai pujangga pada masa Kediri itu banyak sekali, Sabdatama, Ida, Joko Lodang, dan sebagainya. Tapi yang menarik, perbedaan antara Sabdo Palon sama Loyo Ginggong yang tidak pernah dibahas di dalam berbagai literasi digital maupun berita adalah Jayabaya seorang pujangga yang dia mengalami proses pembelajarannya dengan seorang alim ulama, namanya Syekh Ali Samsudin. Nah, ini yang jarang dibuka di dalam sejarah, bahwa Joyoboyo ini belajar
spiritual kepada seorang syekh dari Maroko, namanya Syekh Ali Samsudin. Di dalam literasi kejawen itu ditulis bukan Syekh Ali Samsudin tapi Syekh Ngali Samsudin. Jadi seolah-olah bahasanya bukan bahasa redaksinya bukan redaksi Muslim, tetapi Ngali Samsudin. Tapi siapa Syekh Ali Samsudin itulah yang tidak banyak ditulis dalam literasi. Saya telusuri, Syekh Ali Samsudin ini mimba'di aulia, seorang aulia sebagaimana Syekh Maulana Mahribi, Syekh Maulana Jumadil Kubro, tokoh-tokoh yang banyak beredar di Jawa yang berhimpitan dengan kehidupan para aulia, para wali, termasuk Wali Songo. Tapi Syekh Ali Samsudin jauh sebelum Islam berada di Pantura. Jadi zamannya beda sekali. Kalau Sabdo Palon itu dan Brawijaya hadir kekinian pada masa Majapahit, maka Syekh Ali Samsudin dan Jayabaya jauh sebelum Majapahit, yaitu masa Kediri. Nah, ini yang menarik. Maka kalau kita lihat syair yang ditulis dalam berbagai serat oleh Jayabaya maupun Sabdo Palon itu berbeda telak. Kalau Sabdo Palon itu menggunakan bahasa kasar syairnya. Jadi si pengarang ini kelihatannya sarkasme, jadi kasar sekali kalau dia menulis. Tetapi Jayabaya ini halus, tidak mudah menafsirkan kalimat-kalimat syair yang ditulis oleh Jayabaya. Ya ini, saya melihat kehalusan tafsir atau syair yang ditulis oleh Jayabaya ini karena Jayabaya atau Joyoboyo, Sri Aji Joyoboyo ini seorang pujangga yang mengalami proses belajar terus-menerus di dalam lingkungan pesantren yang diasuh oleh Syekh Ali Samsudin. Nah, problem inilah yang kemudian menjadikan syairnya Sri Aji Joyoboyo itu sangat-sangat halus. Ya, itu di dalam mocopat tertulis di dalam berbagai syair menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus. Yang paling halus adalah apa yang disebut dalam kitab Joyoboyo Musabar. Itu dalam bentuk mocopat Asmoro Dono. Nah, siapa yang ini orang Jawa yang pernah membuka kitab Asmoro Dono, itu bahasanya halus sekali. Sangat halus sekali. Nah, tafsir Joyoboyo di dalam berbagai kitab, kalau menurut pendapat saya dan bacaan yang saya pelajari, tapi bacaan saya ini tidak ada di dalam literasi digital masalahnya. Saya menduga bahwa Joyoboyo ini merupakan seorang santri, seorang ulama yang mempunyai kelebihan tertentu di dalam mengungkapkan syairnya sehingga tersirat bahasa halus dari syair-syair mocopat yang dituliskan oleh beliaunya. Nah, memang di dalam beberapa bait itu mengungkapkan prediksi akhir zaman. Tetapi siapa yang memprediksi tentu yang menafsirkan. Jadi yang tersurat, bukan yang tersirat. Berarti tergantung siapa yang menafsirkan, itulah kemudian terbaca di dalam literasi di kemudian. Jadi misalnya hari ini di zaman milenial kita menafsir ulang Jayabaya, lah kemudian dalam periode 50 tahun yang akan datang ya bacaan 50 tahun yang akan datang itu akhirnya mempercaya dengan tafsir kita hari ini pada tahun 2020 misalnya, seperti itu. Nah, dalam perkembangan budaya Jawa khususnya, patronisme Jawa ini kental sekali. Maka apa yang terkandung di dalam syair Jongko Joyoboyo, terutama ramalan Joyoboyo Musabar ini selalu dihimpitkan dengan sejarah politik pada masa Kediri dan setelah Kediri, Majapahit, kemudian setelah Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan seterusnya. Jadi di dalam setiap zaman yang berubah, sejak Kediri, kemudian Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai era NKRI ini sebetulnya selalu hadir orang-orang yang menafsirkan tembang Jawa, yang tembang-tembang Jaya itu syairnya ditulis oleh seorang yang disebut Joyoboyo. Demikian juga pada masa itu orang juga
melakukan oposisi yang lain, menafsirkan syair-syair yang ditulis oleh Sabdo Palon. Nah, sehingga menjadi hal yang berbeda menurut saya. Kawan-kawan kalau melihat syair mocopat yang ditulis oleh Sabdo Palon maupun Joyoboyo akan kelihatan kalau Sabdo Palon itu adalah letterlek apa adanya, kalau Joyoboyo dengan bahasa yang tersirat, sangat halus sekali bahasa Jawanya. Jadi kalau kita mau belajar ya terpaksa memang harus belajar bahasa Jawa yang agak kromo halus, tapi kalau Sabdo Palon itu bahasanya kasar. Jadi syairnya kasar sekali. Nah ini maka terjadi perbedaan. Nah sekarang tinggal bagaimana kita sebagai manusia modern membaca, mempelajari khasanah budaya Jawa yang ditulis pada generasi yang berbeda, yang ditulis oleh sosok pujaga yang hidup pada masa Kediri, kemudian hidup pada masa Majapahit, tetapi settingnya berbeda. Setting Sabdo Palon Brawijaya itu setting yang lebih kental dengan nuansa politik. Karena transisi dari Majapahit ke Demak, dari pra-Islam menuju Islam, politik sekali. Tapi memang dikuasai oleh syair-syair yang muncul dari Sabdo Palon. Sementara Joyoboyo itu tidak ada pergerakan politik. Jadi syairnya sangat halus, bagus, suasananya damai gitu, kemudian karya yang bagus sekali. Sehingga pemikiran Joyoboyo ini saya lebih cocok karena sebagai bagian daripada pencerahan seorang santri terhadap apa yang dipikirkan terhadap kehebatan kejayaan Kediri pada masa itu. Nah, tetapi yang tidak bisa dilepas bahwa apa yang akan terjadi pada Majapahit itu juga pernah ditulis oleh Jayabaya di dalam syairnya. Nah, itu yang menarik kawan-kawan sebetulnya. Kalau dikaitkan dengan bentuk kearifan lokal, jelas bahwa karya sastra ini adalah masuk kategori kearifan budaya yang dimiliki oleh Nusantara, khususnya Jawa, tetapi dalam konteks bahasa yang tersurat dalam dua pendapat antara Sabdo Palon, kita harus hati-hati di dalam memahami apa yang dipikirkan Sabdo Palon sebagai bentuk syair, kemudian orang Jawa mengatakan itu ramalan Sabdo Palon, lalu Jayabaya menulis dalam bentuk syair, kemudian orang Jawa yang hidup berikutnya atau pada saat yang sama menafsirkan itu ramalan Jayabaya. Jadi kata-kata ramalan ini sebetulnya adalah dihadirkan dari pembaca karya sastra itu sendiri. Nah, jadi ibaratnya adalah pembaca kedua atau pembaca ketiga. Bisa jadi penulisnya sendiri tidak menginginkan itu sebuah ramalan. Tapi bahwa ini karya sastra, yes, saya setuju. Tapi kalau itu ramalan, penulisnya sendiri, oh saya nulis ini bukan ramalan kok, tapi kemudian misalnya di sini ada Bagas, ada semua siapa tuh bilang, wah ini ramalannya Pak Agus Indrano, nah, itu hak mereka, gitu. Jadi masalahnya agak lama. Nah, oleh karena itu dalam konteks kita orang muda saat ini membaca seperti itu ya kita layak hati-hati. Tapi dalam konteks budaya kearifan lokal saya kira tidak masalah. Tapi kemudian apakah kita boleh memaksakan diri bahwa kalimat-kalimat syair Sabdo Palon Joyoboyo itu dikaitkan dengan kondisi kekinian yang kalau dikaitkan dengan masalah kebencanaan. Ya sekali lagi namanya pemikiran karya sastra itu mau ditafsirkan kemana saja tergantung yang menafsirkan. Tapi pada intinya kita tetap harus hati-hati membedakan mana tafsir dan mana interpretasi, itu hal yang berbeda. Karena sifat alam itu sangat dinamis, sementara syair itu statis, tetapi yang dinamis adalah yang menafsirkan. Jadi bacaan syair yang kemudian menjadi dipaksakan oleh orang Jawa yang mempelajari berikutnya disebut ramalan, yang berubah itu adalah yang menafsirkan, tapi syairnya tetap. Nah, ini beda dengan mempelajari semesta dalam konteks kegeologian. Kita harus betul hati-hati, kaidah keilmuan sifatnya rasional itu yang kita kedepankan. Sementara kalau syair lebih masalah karya sastra
Dua hal ini berbeda. Kalau Bapak Ibu kawan-kawan membaca Sabdo Palon itu bahasanya kasar, terserah bagaimana Bapak Ibu menafsirkan Sabdo Palon. Tetapi kalau syair dari Jayabaya itu bahasanya sangat halus. Nah, ini sudah hal yang berbeda. Kira-kira itulah beberapa hal yang bisa saya dapatkan saripati dari mempelajari buku karya literasi yang ditulis oleh Jayabaya maupun Sabdo. Tetapi saya berpendapat bahwa itu tergantung siapa yang memaksakan diri untuk menulis syair itu kemudian menjadi sebuah ramalan. Karena orang Jawa itu suka dengan hal-hal yang akan datang, jadi weruh sakdurunge winar, tahu sebelum kejadian, maka itu diulas di dalam bahasa sedemikian rupa sehingga si pembaca di hari kemudian, di periode kemudian, akhirnya itu yang menguasai otoritas tafsir. Jadi otoritas tafsir itulah yang kemudian membelenggu pikiran orang-orang modern hari ini ketika belajar, wah ini Sabdo Palon, wah ini akan terjadi, wah ini ramalan Jayabaya, wah ini akan terjadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu, jadi ada otoritas tafsir yang begitu menguat, menjadikan itu yang kemudian bukan membelenggu ya, artinya orang-orang modern yang hadir di kemudian hari itu seolah-olah ini yang kita anggap sebagai karya ramalan yang hebat gitu. Tapi dalam konteks syair ya, tapi dalam konteks ramalan nanti dulu. Itu kira-kira menurut saya. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, yuk. Nah, ini Mas Sabtono, betul memang. Jadi apakah relevansi hubungan antara kejadian bumi dengan apa yang disairkan Sabdo Palon Jayabaya itu, dalam pendapat saya, Sabdo Palon itu kasar sekali. Semua peristiwa bumi ditulis dengan bentuk kasar. Tapi kemudian si pengarang bisa jadi memaksakan di akhir bahwa kondisi kekinian itu mirip seperti ramalannya Sabdo Palon. Itu pendapat orang lain. Tetapi dalam konteks waktu, time itu berbeda. Jadi relevansinya tetap 50-50, mau percaya monggo, mau tidak monggo, namanya karya sastra. Sementara karya sastra itu kita tidak tahu bahwa itu betulkah yang nulis Sabdo Palon, sementara Sabdo Palon mendefinisikan sebagai seorang danyang. Danyang dalam bahasa Jawa itu jin. Nah, sementara Jayabaya adalah manusia. Nah, ini wadatnya berbeda. Jin yang ikut Jayabaya, nah, lalu jin yang ikut Damar Wulan, maaf, lalu Jayabaya seorang pujangga yang memang dia fisik sebagai manusia yang ngaji terhadap Syekh Ali Samsudin. Nah, masalah kemudian menafsirkan dengan kejadian kebumian di akhir zaman seperti ini, maka banyak literasi cenderung mengkaitkan. Nah, sekarang kita komunitas geologi akan cenderung mengaitkan atau cenderung itu kan karya sastra. Nah, gitu kan. Syair, atau tafsir siapa yang menulis. Kira-kira itu Mas Sabtono. Ada. Oh. Mas Agus. Yuk. Itu ya kalau literasinya itu kalau kitab aslinya sebenarnya dari mana ya? Karena kalau yang kita baca ini kan kalau nggak salah sumbernya ada dua ya. Yang satu kitab Mustarar itu kan kumpulan turunannya Sunan Giri ketiga di Prapen, kitab Mustarar di tahun mungkin 1700-an sekian. Kemudian yang kedua adalah kitab turunannya Pangeran yang dikarang Pangeran Wijil dari Kadilangu, itu di setelahnya yang disebut dengan Jangkap Jayabaya. Kalau dari informasi Mas Agus itu ada nggak yang rujukan lebih tua dibanding kitab-kitab yang ditulis di abad 17-18 itu? Karena kalau yang itu ya jelas nuansanya pasti santri, karena kan turunan dari Sunan Giri sama Sunan Kalijaga di Demak ya.
Maksudnya ada referensi nggak kitab yang lebih lama yang memang kitab asli yang ditulis oleh Jayabaya itu selain dua kitab gubahan ya, itu sifatnya gubahan karya turunan Raden Paku Sumagiri sama mungkin yang Pangeran Wijil itu. Makasih Mas. Baik, kalau untuk Jayabaya, saya cenderung bahwa Jayabaya seorang yang orisinal sebagai pujangga, seorang intelek pada masanya, dan dia seorang yang melakukan kontemplasi secara baik, dengan time yang tepat, dengan waktu yang tepat, untuk mempelajari sebuah masa, dan di bawah bimbingan seorang ulama. Jadi artinya Jayabaya tidak melakukan gubahan dari syair-syair sebelumnya, tetapi lebih pada apa yang menjadi kerentek hatinya. Jadi misalnya beginilah, kalau misalnya hari ini kita bertapa karena lockdown gitu ya, hampir dua bulan di rumah, sebagian besar memanfaatkan interaksi yang sangat intens pada keluarga dan sang pencipta, pasti banyak hal yang bisa kita tulis dalam konteks refleksi diri. Artinya pemikiran itu muncul karena lamanya kita berada pada satu tempat yang tidak berubah, tetapi pemikiran kita berkembang terus, terinspirasi dari hal-hal yang mulia dan baik, pasti akan muncul kebaikan. Terjadi Jayabaya pada masa itu, Mas Arjo. Cuman memang ada buku-buku berikutnya, semua dunia ramalan yang tertulis oleh kitabnya Jayabaya ini dipolitisir sehingga Belanda itu cukup mengkhawatirkan pada masa Belanda. Sehingga orang-orang yang menulis Jayabaya pada masa pergerakan ketika seperti majalahnya Ki Hajar Dewantoro menulis tentang ramalan Jayabaya, oh Belanda takut itu. Sehingga orang-orang yang menulis seperti itu dengan ramalan-ramalan yang terjadi oleh pujangga itu ya diamankan oleh Belanda ya dengan pada masa itu. Termasuk Ronggo Warsito itu. Nah, kalau kejadian Jayabaya inilah saya cenderung mengikuti istilahnya karya sastra yang ada pada sosok Jayabaya yang banyak sekali bersentuhan dengan tokoh-tokoh aulia pada masanya, sehingga pemikirannya lebih halus, semuk, dan bagus untuk berkaca atau bercermin daripada Sabdo Palon. Ini hal yang lain. Saya kira itu Mas Arjo. Satu lagi Mas, diteruskan, itu tokoh Jayabaya itu mengacu kepada Raja Kediri atau seorang sastrawan yang hidup di masa Jayabaya Raja Kediri itu Mas. Terima kasih Mas. Ada belum bisa dipastikan begini. Penugasan ini menarik ini, di masa lalu seorang raja berkuasa itu akan lebih berbobot, lebih disegani ketika dia punya seseorang yang bisa bercerita dalam konteks kesastraan. Jadi misalnya sekarang contoh modern nggak ada, tapi misalnya ada gubernur, tetapi dia ngopeni seorang budayawan yang terus menerus untuk melihat karya kebijakan dia dituangkan dalam bentuk karya sastra. Itu hal yang aneh kalau saat ini. Ya. Tetapi kalau dalam konteks yang Mas Aju diskusikan itu ada dua. Pertama, bisa jadi Jayabaya ini mempunyai tugas khusus dari Raja Kediri pada saat itu untuk melakukan satu pemikiran tentang bahwa Kediri itu mengagungkan karya sastra Jawa, sehingga muncullah Jayabaya. Jayabaya kemudian belajar, kemudian membuat banyak syair-syair tembang Jawa. Jadi syairnya Jayabaya itu semuanya tembang Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Jayabaya ini berkolaborasi dengan pujangga-pujangga yang tidak diekspos oleh sejarah, ya ini yang kita tidak tahu. Sehingga terjadilah kontak ya pemikiran untuk membuat karya sastra yang itu tidak Jayabaya sendiri, tapi dengan kawan-kawan. Nah, kawan-kawan ini juga sesama pujangga, tetapi sejarah tidak mengungkapkan itu, gitu. Seperti itu Mas Azul. Nah, ini saya tidak punya bacaan yang mana yang kira-kira yang paling diakui dalam konteks sejarah Kediri munculnya Jayabaya itu. Kira-kira itu Mas. Hanya Mas,
Lanjut, silakan. Monggo. Tanya Mas. Ayo, apa Asis? Oke. Mas Agus, Yo, ayo, ini loh Mas, saya melihat ada hal mendasar dari kesusastraan ya, jadi kesusastraan Jawa, Nusantara lah pada umumnya ya, itu berkembang mulai dari sekedar diksi itu dalam bahasa lisan dan tulisan, tetapi dia berkembang juga menjadi bahasa simbol, Mas. Ya, jadi misalnya contoh saja bahasa simbol itu mungkin apa ya, akik lah kalau digunakan jauh-jauh ke akik. Ketika ya ketika itu universal ya, itu kosakata universal, bahkan masih digunakan sampai sekarang bahwa ketika kita pengen menyampaikan, pemerintah atau siapapun pengen menyampaikan sesuatu, itu pesan itu muncul dalam bentuk benda begitu, muncul dalam bentuk benda, dan itu saya kira itu masuk dalam ranah susastra juga. Jadi misalnya apa ya, misalnya apa yang saya paham, misalnya eh, di akik itu apa ya, misalnya eh, aduh kok malah lupa ini, atau yang lainnya misalnya yang baru-baru saja, misalnya ya bukan baru, sebenarnya lama ya, ketika aktivitas gunung meletus ya, itu kemudian saya kira awalnya dari stakeholder pemerintahan begitu untuk masyarakat itu yang berkembang di sini, misalnya contoh di Jawa, di sini di Pulau dan sekitarnya, ketika Gunung Slamet aktif, maka ayo masyarakat jangan gandul gitu loh, sayur gandul begitu, dan itu sebagai sebuah wujud apa ya, benda begitu, tetapi di dalamnya adalah ada paket-paket mitigasi gitu, di mana ada makna dari sebuah perintah jangan gandul atau sayur pepaya itu loh, kalau letterlek terjemahan seperti itu, tetapi memang bahasanya jangan gandul. Nah itu pemaknaannya di dalamnya banyak sekali yang artinya itu juga mitigasi. Artinya jangan gandul, jangan apa ya, jangan bergantung. Mari kita mandiri, mari kita semacam itu salah satunya. Dan saya kira ada banyak diksi-diksi lain ya, atau kosakata lain yang semisal itu, yang wujudnya itu benda. Nah, berkaitan dengan karya sastra Jayabaya ini, kembali ke fundamentalnya adalah ada pendekatan yang berbeda antara, saya kira, perkembangan ilmu pada masa itu dengan sekarang ya. Sekarang semuanya pendekatannya yang menjadi tren adalah ilmu pengetahuan. Sementara entah zaman itu apa yang berkembang begitu. Ilmu apa yang berkembang? Yang kita tahu bahwa misalnya selain ilmu pengetahuan itu kan di Quran ada juga ilmu sihir. Nah, atau ilmu yang lainnya, entah yang seperti apa. Tapi saya melihat misalnya di Jawa itu ya ilmu apa, kesaktian ya, semacam itu. Nah, kalau kita bandingkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu kesaktian seperti itu, dari sisi sastranya, itu kita melihat dua pendekatan yang berbeda. Kalau kita lihat misalnya ilmu pengetahuan itu, kita melihat satu fenomena, kemudian dijabarkan menjadi serangkaian kata-kata, banyak sekali definisi, penjabaran, macam-macam begitu. Jadi dari satu fenomena berkembang dia menjadi jutaan kata, semacam itu. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita memahaminya dalam pemahaman ilmu kejawen atau seperti semacam itu ya, justru dari banyak kata itu untuk kemudian disarikan menjadi sesingkat-singkat mungkin kata, tetapi itu kemudian menjadi fenomena. Itulah yang dikenal dengan mantra itu, atau dalam khasana agama ya doa begitu. Jadi
fenomena justru diciptakan oleh sastra itu yang mengerucut menjadi sebuah doa atau sebuah mantra kemudian mewujud menjadi fenomena. Sementara ilmu pengetahuan dari fenomena dijabarkan gitu loh, Mas. Nah, itu fenomena fundamentalnya dari arah itu bagaimana, Mas, dengan ya tadi apa namanya karya sastra yang kemudian dihubung-hubungkan dengan bagaimana kita menafsirkannya menjadi semacam ramalan-ramalan seperti itu. Jadi saya pikir ada usaha di masa itu yang sama upayanya sebagaimana apa ya, orang menciptakan mantra gitu. Jadi atau menciptakan doa begitu, menciptakan doa. Nah, semacam itu, Mas. Jadi saya kira ramalan-ramalan itu bisa kita pahami, yaitu apa karya sastra itu bisa kita pahami dari sudut pandang yang lain, jadi seperti doa dan kemudian malah terwujud menjadi kenyataan itu. Iya, Mas. Kalau sudut pandang seperti itu bagaimana, Mas? Makasih Mas Sis. Jadi baik, saya kira ini menarik juga dan saya memang cenderung ke arah sana bahwa syair, tembang mocopat, sinom, asmorodono, megatruh yang banyak sekali di kitab Nusantara Jayabaya dan juga Sabdo Palon ini penuh dengan sanepo. Sanepo yang di Sabdo Palon itu sangat kasar, Jayabaya itu sangat halus. Nah, memang sanepo itu di dalam fenomena Jawa adalah simbol untuk menggambarkan sesuatu yang secara wadak, secara rasional itu si penulis, penyair itu susah membayangkan, tetapi kemudian dihadapkan untuk menggunakan dengan bahasa-bahasa halus. Maka muncullah bahasa simbol, bahasa sanepo. Dalam konteks tertentu, pemahaman pada saat itu, perkembangan hubungan antara hamba dengan sang pencipta bisa jadi bahwa sanepo-sanepo simbol itu juga mencerminkan sebuah ikhtiar untuk berdoa. Sebetulnya tidak hanya Jayabaya saja, Mas. Sebetulnya kalau kita lihat semua syair manakib di dalam dunia tasawuf, ya, baik yang Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahaluddin Naksabandi, semua menggunakan pendekatan syair di dalam merefleksikan diri, siapa saya dan siapa sang pencipta, dan apa alam itu sendiri. Jadi ini sebetulnya rangkaian yang menarik bahwa seseorang itu pada titik terdalamnya itu mampu merefleksikan diri untuk mengagungkan sang pencipta, kondisi alam, kondisi kekinian itu dengan bahasa sanepo, bahasa simbol. Jadi apa yang disampaikan Mas Siswandi, saya sepakat karena memang problem tafsir budaya Jawa, sementara kita semua tidak belajar secara akademik dalam konteks budaya Jawa, kecuali mengkonsumsi bacaannya, itu memang penuh sanepo. Nah, sanepo ini bisa muncul sebagai bentuk syair, dan syair itu adalah bentuk untuk apa ya, kerentek hati untuk bisa doa dalam bahasa yang magic itu mantra begitu. Bahkan syair-syair nadhomnya Syekh Abdul Qadir Jailani bagi orang yang tidak sepakat dianggap mantra. Tapi bagi orang-orang yang kemudian senang dengan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, ini syair yang penuh dengan doa. Nah, ini kan sehingga ada dua hal yang berbeda. Kalau orang yang cenderung mengikuti mazhab bahwa syair itu ada upaya untuk ikhtiar doa, maka apa yang dipikirkan oleh Jayabaya ini mengandung aspek doa, harapan, walaupun dengan bahasa simbol, sebagaimana syair atau nahzom ya dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau sholawat Rasulullah banyak sekali sholawat yang sering disampaikan oleh hari-hari terakhir ini tentang orang-orang yang dimuliakan bersama Rasulullah, yang kemudian syair itu untuk berdoa mengurangi resiko dari kondisi wabah pada masa itu. Ya, jadi Rasulullah, Sayyidina Ali, kemudian Fatimah Az-Zahra, kemudian Husain dan Hasan.
ada 5 orang di lingkungan keluarga Rasulullah ini dikirimi doa, disairkan itu, dan ini dalam konteks untuk mengurangi resiko wabah pada masa itu. Syair itulah kemudian menjadi doa hari ini ketika kita berhadapan pada pandemi COVID. Itu untuk beberapa kelompok muslim yang melihat syair sebagai bentuk doa. Apa yang disampaikan Mas Randi, oke. Dalam konteks budaya Jawa, bisa jadi apa yang disampaikan di dalam mocopat, syair, sinom, asmorodono, megatruh, ya, yang ditulis oleh Jayabaya ini adalah ada aspek-aspek mantra, doa sebagai ikhtiar seorang Jayabaya. Tetapi sekali lagi bahwa Jayabaya ini tentu tidak sembarangan orang melakukan satu menulis karya sastra tanpa diawali dengan sebuah ikhtiar. Ikhtiar kalau dalam konteks Jawa itu riadoh, apa ya, perjalanan spiritual seseorang yang kemudian mampu menulis bening. Nah gitu. Kira-kira itu Mas Iswati. Iya. Oke Mas. Jadi ada sinkronisasi ya memang ya antara apa ya, antara ya tadi antara sastra sebagai fakta wadagan saja yang mengungkap fenomena, juga ada yang lebih dalam lagi yang maknanya itu malah jadi semacam doa pengharapan, nasihat semacam itu toh Mas. Itu sifatnya universal, jadi bisa agak cocok-cocokkan di setiap kondisi, di setiap perkembangan zaman toh Mas, kayak gitu toh. Ya, jadi kalau orang sering otak-atik gatuk tuh Mas jadi kayak orang otak-atik gatuk misalnya akeke jenengan, wah ini akek gambare apa nogo suwi gitu ya, ini nogone kan otak-atik gatuk pada masa itu dia menjadi lebih mahal pada masanya kan gitu, tapi pada masa berikutnya dia menjadi harganya lebih murah kan gitu. Ya. Kira itulah. Nah, baik, ini ada pertanyaan dari Mas Jan. Mas Jan itu bertanya, kalau dalam bacaan saya, Mas, itu Sabdo Pala itu jin atau manusia? Nah, Sabdo itu manusia atau jin? Dalam literasi print out dan digital, ada yang mengatakan semuanya sepakat bahwa Sabdo Pala itu danyang gitu loh. Dalam bahasa Jawa, danyang itu apa? Ya, jadi seorang raja diasisteni seorang danyang namanya Sabdo Palon. Jadi dia menyembunyikan siapa nama sesungguhnya. Kemudian redaksinya cukup Sabdo Palon saja, gitu loh. Sehingga pada masa ketika Brawijaya masuk Islam, Sabdo Palon seolah-olah membuat syair, kemudian orang mengklaim diri bahwa syair itu adalah kutukan Sabdo Palon, sehingga penerawangan itu menjadikan ramalan Sabdo Palon, sehingga terkesan di akhir zaman akan banyak kejadian yang nggak karu-karuan dalam konteks syair yang disampaikan Sabdo Palon sebagai kutukan Sabdo. Ini bahasa lain. Maka kalau pertanyaannya literasi yang kita baca sampai hari ini yang pernah kita terima, dalam pendapat saya tetap danyang. Ya danyang itu ya wadaknya halus gitu loh. Itu pertanyaannya Mas Jan. Nah lalu kemudian Jayabaya apakah berdiskusi dengan Sabdo Palon? Beda dalam zamannya. Jayabaya lebih hadir duluan dalam zamannya di Kediri, pada masa Kediri. Majapahit belum hadir Mas Jan. Jadi Jayabaya itu memang masanya masa Kediri. Jadi stratigrafi waktunya itu lebih tua daripada Sabdo Palon. Sabdo Palon hadir di masa kekinian, yaitu masa Majapahit, dan itu pada masa Brawijaya V. Sementara Kediri jauh sebelum Majapahit berdiri. Artinya dari sisi time itu sudah berbeda. Tapi kemudian sebetulnya bacaan-bacaan hari ini kan sebetulnya ada pujangga yang dilahir di kemudian hari namanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito juga mengotak-atik berbagai kitab syair yang ditulis Jayabaya dan Sabdo Palon dan dikait-kaitkan. Sehingga munculnya Jayabaya Sabdo Palon, dikolaborasikan. Nah, seperti itu kira-kira Mas ya. Baik, ini Mas Arju menulis di chatting beberapa syair dari kitabnya Jayabaya. Jadi kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Nah, ini bahasa Jawa, kemudian ada Indonesianya.
Pulau Jawa berkalung besi, ini sudah di Indonesia-kan ya. Perahu berjalan di angkasa, sungai kehilangan mata air, pasar kehilangan suara. Itu memang sangat terkenal di dalam kitab Jayabaya Musarar tentang tanda-tanda di akhir zaman. Sebetulnya kalau kita yang mengakui kitab 4, ya mulai kitab yang dibawa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Rasulullah, itu sebetulnya berada pada posisi time waktu geologinya sudah di akhir zaman. Kalau kita bicara time geologi yang jutaan tahun mulai dari zaman pratersier ya, Jura, Pem, dan seterusnya, kehadiran di dunia manusia akhir-akhir ini pada masa kuarter 1,7 juta tahun yang lalu, itu sudah masa yang di akhir sebetulnya, kalau dalam time geologi. Dalam time manusia juga terakhir kita ini. Maka munculnya 4 kitab yang dibawa 4 nabi, itu juga bagian daripada terakhir. Tanda-tanda itu apakah letterleg harus kita akui, kita yakini bahwa apa yang disampaikan Jayabaya kemudian betul-betul terjadi, tetap saya menyarankan 50-50 saja. Itu artinya berbeda. Baik, terima kasih. Ini Mbak Mas David menulis Sabdo Palon itu adalah abad 15, Jayabaya itu abad 12. Jadi ini yang menarik. Sebetulnya loh yang menemukan siapa kan itu. Ingat bahwa apa yang ditulis dari Sabdo Palon itu pernah di dalam syairnya Jayabaya. Nanti hadir seorang pada masa Majapahit gitu ya, pujangga, dianggap pujangga Sabdo Palon oleh Jayabaya. Tapi ingat bahwa karya sastranya Jayabaya dan Sabdo Palon ini di kemudian hari diramu oleh Ronggo Warsito, sehingga dipaksakan untuk berkolaborasi lah, sehingga kita hari ini seolah-olah membaca ada kitab namanya Sabdo Palon, Jayabaya, dua-duanya jadi satu kan gitu. Padahal time-nya berbeda. Nah, ternyata setelah kita pelajari itu ada pujangga berikutnya yang lebih modern, yaitu Ronggo Warsito yang menggabungkan syairnya Jayabaya dengan Sabdo Palon, sehingga seolah-olah kalau kita tidak telisik kemudian ke originalnya itu bahwa dua tokoh ini hidup bersamaan, padahal berbeda. Kira-kira itu, Mas David. Nambah ya, Pak Gusya. Iya, Mas Res. Ya, Pak Gusya ini. Halo, lu. Terus. Nggih. Niki David. Ya, ngerti Mas. Nggih. Ya. Terus nanti lanjutannya ini apa jenenge? Berarti kan itu dua time yang berbeda, dua kerajaan yang berbeda, mungkin dua mazhab atau agama yang berbeda gitu kan? Betul, Mas. Menjahitnya, cara menjahitnya itu gimana si Ronggo Warsito? Terus nah, apa sama Gandul gitu? Ya terus. Yang hubungannya sama Gandul ini gimana, Mas? Kalau ini lihatkan wajahmu Mas David, jangan di blok di. Baik, ini pertanyaan David ini cukup unik, mengulik gitu. Nah, gini Fit, jadi tutup. Jadi memang betul Sabdo Palon dan Jayabaya itu time-nya berbeda. Syair yang ditulis oleh Jayabaya jauh lebih tua daripada Sabdo Palon. Kemudian di kemudian hari memang ada pujangga yang namanya Ronggo Warsito kemudian menjahit, ya artinya seolah-olah ada kitab baru mengkolaborasi antara dua syair yang berbeda time 3 abad kemudian jadi satu, ya misalnya begitu ya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana menjahit, ya walau alam saya menyerah karena belum sampai ke arah sana. Kita baru baca syair-syairnya aja sudah, cara kita orang Jawa hari ini, saya sebagai orang Jawa membaca syair Jayabaya dan Sabdo Palon itu ya nek ke Sabdo Palon saya bicara gilani, tapi kalau saya baca Jayabaya adem karena memang bagus. Ya, tetapi kalau kemudian siapa yang kemudian di dalam buku-buku terakhir ini mengkolaborasikan antara syairnya Sabdo Palon sama Jayabaya, itu Ronggo Warsito yang jelas. Jadi ada satu penulis sejarah yang cenderung pujangga,
itu mencoba mengkaji syair-syair kitab Mocopatra Jayabaya berkolaborasi dengan Sabdo Palon. Muncullah kitab Sabdo Palon Joyoboyo, gitu. Saya seperti itulah. Atau apa itu saya lupa itu ya. Itu seperti itu. Kira-kira itu Mas David. Wait. Ya, terus gimana sih Sabdo Palon ini kemudian bisa apa jenenge jumeneng di Candi Cetha itu gimana? Nah, masalahnya sing ngakon jumeneng sapa kan gitu kan. Jadi memang menarik begini. Di dalam pemisahan ideologi pada saat Sabdo Palon bersumpah, kemudian sumpahnya itu ditulis dan tulisannya kemudian seorang penafsir syair itu mengatakan ini kutukan Sabdo Palon, ini memang unik ya. Jadi Sabdo Palon, kalau Noyo Gegongnya saya belum banyak belajar tentang itu, tetapi ketika sumpahnya Sabdo Palon sebagai danyang kepada Brawijaya yang tidak mau ikut Brawijaya karena saya itu danyang gitu kan. Jadi wadatnya sudah lain sehingga terjadi apa ya, pemisahan ideologi tafsir saya ya, kemudian terjadi pemisahan histori. Nah, kemudian kalau Sabdo Palon ada di Candi Cetha ya memang dia menjadi makhluk halus, artinya dunia paralel yang memang menjadi domain Sabdo Palon. Nah, kalau dia dunia paralel, apa yang disampaikan Sabdo Palon, maka kita akan terbelalak. Oh, ini adalah syair dari karya jin. Nah, kan repot. Dalam karya sastra peluang itu ada dalam bentuk mantra, berarti di sini ada otoritas penulisnya. Nah, sebetulnya Sabdo Palon itu apakah nama sesungguhnya atau sekedar nama untuk menjustifikasi ini syair Sabdo Palon. Jadi yang nulis syairnya itu yang kita tidak tahu. Apakah Sabdo Palon sendiri ada atau orang yang kemudian di dalam otaknya itu kemudian memaksakan diri bahwa ini kutukan Sabdo Palon. Kira-kira gitu Mas David. Matur nuwun pencerahan nih Mas, tambah panjang. Takmu dulu. Nah ini Mas Arju bertanya, tafsir bumi soal suwe mengkeret itu apa? Memang Jayabaya membuat satu redaksi yang dalam bahasa Jawa, ya, bumi soyo suwe mengkeret. Sebetulnya ini secara redaksi yang letterlek saja, kalau kita kaitkan bumi tempat bermukim manusia, populasi tumbuh dengan grafik yang sifatnya apa ya? Grafiknya itu terus meningkat. Sementara bumi digrafikan tidak banyak berubah. Jadi ketersediaan lahan di bumi ini sebetulnya memang terbatas. Ya ukuran bumi segitu, ukuran lahan segitu. Volumetrik dari permukaan bumi, litosfernya segitu. Tapi populasi yang menghuni bumi itu sehingga dalam konteks tafsir sebagaimana ditulis Jayabaya, apa mau bumi sesuai mengkeret itu ya luasan itu makin menyempit. Kira-kira itulah. Sama halnya sekarang, apakah kita harus terlalu galau ketika corona hari ini yang meninggal 1.000 di Indonesia? Padahal statistik dari kantor catatan sipil di Sleman saja dalam 1 bulan orang meninggal itu 1.000. Orang yang lahir dari keluarga muda lebih dari 1.000. Hanya sekarang malaikat mencabut nyawa itu lapor Menteri Kesehatan lalu dicatat. Itu saja kan. Nah itu jadi konteks populasi inilah sebetulnya yang harus kita sadari kalau kita kaitkan dengan apa yang didiskusikan Mas Sarju tadi, bumi suwe mengkeret, kemudian ya wajar Sleman hari ini luasnya berapa, populasi hunian itu makin lama lahan di Sleman makin menyempit ya, itu sebetulnya gambaran bahwa populasi tumbuh gitu aja. Mas Sarju. Lalu ada Amanda Ayudhya, ini menarik ini.
apakah cerita apa yang saya ceritakan ini ada kemampuan mata batin untuk meramalkan masa depan dari syair-syair itu, mencermati keadaan alam untuk meramalkan masa depan seperti yang kita pelajari di geologi. Ya, kira-kira itu ya pertanyaannya Amanda. Jadi sebetulnya tidak perlu mata batin. Kalau kita yang belajar saintifik dalam konteks geologi ya mata lahiriah. Lalu mata lahiriah itu kemudian kita pelajari berbagai data literasi dan konseptual yang kita pelajari dari hari ke hari secara time, ya, ada time seriesnya, ada time sesaat, maka kita mampu memberikan penafsiran yang baik terhadap peristiwa yang terjadi di permukaan bumi sebagai fenomena. Nah, dalam konteks mata batin ini sebetulnya ya tergantung makin banyak data yang kita punyai secara hati nurani, kita makin baik untuk memberikan tafsir keilmuan yang baik di dalam sebuah fenomena litosfer yang terjadi hari ini, hidrosfer yang terjadi hari ini misalnya seperti itu, atau biosfer yang terjadi hari ini. Tetapi begitu kita tidak kuat kemampuan konseptual, kemampuan membaca literasi yang bagus di dalam publikasi yang berat, ya moto batinnya like gitu, itu ya pasti menjadi dangkal di dalam menafsirkan. Saya kira itu, Amanda. Ya, oke, ini Hendra Maulana. Hukum geologi, saya kira semua sudah pernah belajar tentang the present as the guide to the past, but also to the future. Nah, kayaknya Hendra ini harap sehulu karo Amanda. Jadi ada opportunity bahwa yang kita pelajari di dalam konteks geologi lingkungan, geologi tata lingkungan, geologi wilayah pada hari ini dan beberapa hari yang lalu, silabus dan kurikulum kita mengajarkan bagaimana kondisi geologi existing ini mampu memprediksi konstruksi, desain, atau land use ke depan yang paling available untuk lahan seperti ini. Saya kira itu juga bagian daripada untuk menjawab. Tapi ini bukan ramalan, tapi mata batin dan mata nurani kita mempelajari fenomena existing kondisi geologi hari ini mampu membuat satu analisis tentang planologi dalam sebuah wilayah dengan basic geologi. Saya kira itu arahnya ke sana. Baik, ini banyak sekali yang membuat pertanyaan ke saya lewat chatting. Kalau Gunung Tidar katanya patoknya tanah Jawa, katanya tempat bersemayamnya Sabtu Palon. Ini kan katanya ya. Kalau kita lihat dari perspektif geologi, Gunung Tidar ini kan jelas dia soliter. Kalau di atasnya memang ada makam yang dipercaya orang Jawa mengatakan sebagai makamnya Syekh Subakir atau Petilasan Subakir. Nah, dalam kepercayaan di Jawa, Syekh Subakir inilah sebetulnya yang membersihkan Jawa dari dayang-dayang negatif versi berbagai tafsir buku-buku tentang Jawa. Jadi memang muncullah kalimat Gunung Tidar patoknya Pulau Jawa. Ya, sah-sah saja orang menafsirkan, tergantung siapa yang menulis tafsir buku tafsir itu kan begitu. Kalau kemudian Bening membuat tafsir sendiri ada masalah. Yang jadi patok itu bukan Gunung Tidar misalnya, Gunung Merapi atau gunungnya ya monggo saja kan begitu. Saya kira memang kita perlu hati-hati di dalam melihat karya sastra budaya Jawa, mana yang bersifat syair dan mempunyai makna kehalusan budi pekerti dan menangkap fenomena refleksi diri, dan mana yang menunjukkan kegalauan dari si penyair itu ketika menulis syair dalam bahasa Jawa. Saya kira itu, Mas Ning. Benar headset kemarin gimana? Hah? Hah? Halo, Ayu. Sudah tonton Mas Husin? Monggo Mas. Jadi ini biang keroknya itu emang Ronggo Warsito. Nah, terus Mas. Ronggo Warsito kan juga aku nanya ngomong yo itu.
memix up ya, mencampur aduk antara apa namanya dengan silsilahnya dari Adam dan Hawa gitu. Ya. Banyak istilahnya itu proses apa ya, asimilasi antar budaya dan agama dalam narasi yang dia bikin ini, sehingga itu memuyengkan banyak orang yang sajane sejatinya itu gimana gitu. Untuk mencari tahu supaya ben ngerti jadi dirinya gitu, gimana? Ya. Jadi Mas David sudah baca beberapa bukunya Ronggo Warsito kelihatannya ya, betul ya? Nggak terlalu banyak sih Pak, nggak sebanyak Gusen, tapi ya paling nggak Ronggo Warsito. Oke, ya sehingga ya kalau ada pendapat bahwa ya kita tidak terlalu menyalahkan Ronggo Warsito sebetulnya, tapi memang penulis berikutnya ketika Ronggo Warsito kan ingat Ronggo Warsito juga seorang pujangga yang beliau ini keturunan keraton dari Surakarta dan waktu mudanya agak nakal gitu. Jadi kalau nakal itu ya kemudian ya siapapun yang punya anak nakal biasanya mentos di kemudian hari gitu. Nakalnya nakal yang memang atau gimana gitu. Nah, Bagus Burhan sebagai nama kecilnya Ronggo Warsito ini dipondokkan oleh ayahandanya ke Tegalsari, Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo. Di sana dia diasuh oleh Kiai Kasan Besar. Jadi sekali lagi, Joyoboyo Ronggo Warsito sebagai yang dianggap orang Jawa mempunyai syair-syair yang berbobot dan bagus, itu kalau kita telisik pribadi dua beliau ini, itu tidak bisa lepas dari siapa gurunya, kan begitu. Nah, artinya Ronggo Warsito juga punya guru seorang kiai besar di Tegalsari Ponorogo yang mengasuh beliaunya, kemudian beliau sampai tidak mau pindah dari Tegalsari Ponorogo itu, kemudian banyak menulis kerentek hatinya yang kemudian menjadi syair dan berbagai karya sastra sebelumnya itu dilahap semua di masa lockdownnya. Jadi Ronggo Warsito di lockdown oleh ayahnya di Tegalsari, kemudian melahap berbagai kitab Jawa kuno yang di dalamnya termasuk kitab syairnya Joyoboyo dan Sabtu Palon. Saya kira itu betul Mas David. Ya, dengan kondisi seperti itu, meskipun di lockdown dia diistimewakan juga sampai punya perdian tanah di sekarang jadi museum sekarang, terus sama diistimewakan di sana di Bayat. Iya, di Palaro. Berarti sampean pernah ke sana ini kayaknya. Mas Agus, sore. Sore Mas. Ingat saya Pak Mas Agus, kita ketemu terakhir di mana itu? Di Manggalawana Bakti Mas Agus. Oke, monggo Mas. Mas Agus. Ya. Saya pernah baca di mana Gunung Tidar tadi yang Mas Agus bahas. Itu ada petilasan apa? Syekh Subakir. Betul. Terus di puncaknya sendiri katanya ada makamnya Semar atau yang Sabda Paloh tersebut. Nah, di antara kedua makam tersebut, yang di puncaknya adalah makamnya yang Semar dan yang di bawahnya Syekh Subakir. Di situ ada lapangan. Itu benar apa enggak? Saya cuma pernah baca. Nah, di sana terus ada semacam tugu dengan tulisan 3S, sopo sing sopo salah saleh. Nah, di situ yang saya pernah baca dari penafsiran terutama dari para kejawen itu menafsirkan bahwa Syekh Subakir yang ada di bawahnya tidak berani menempatkan makamnya sejajar dengan yang Sabda Paloh, sehingga tulisan sopo salah saleh itulah yang akan membuktikan nanti sejarah yang akan membuktikan. Gimana Pak Mas Agus masalah ini Pak?
Monggo. Mas Bagus, buka gambarnya aku rada lali ketemu ning Manggala Wana Bakti ngobrol. Aku lali. Kayak bukan gawean apa ya kayak ketemu ning Manggala Wana Bakti kayak. Saya berurusan masalah IPPKH Mas Agus. Oh Tapi iya katanya betul. ada proyek di situ sama siapa? Mas Arier Lambang, masih ingat nggak Pak? Masih enggak ketemu. Sering ketemu di video call di kementerian juga. Hari lama kali Senin kemarin Mas Bagus. Iya. Oh iya ya. Oh ini juragan batubara muncul di sini. Agus di rumah kan terus sih. Ada topik menarik yang ikut-ikutan Mas Agus nemu. Iya, ya. Karena harga batubara mulai turun ya. Betul. Oke, saya kemarin dari Kutai lihat batubara di sana sama Pak Dodi sana. Awal sebelum di lockdown. Naik pesawat cuma 5 orang. Oke, baik Mas Bagus. Jadi terus terang aja. Jadi hubungan saya Subakir, Semar atau Like Sabdo Paon itu kan sebetulnya tergantung buku yang buku yang ditulis seseorang yang kemudian Mas Bagus yang membaca atau literasi di dalam media sosial kemudian Mas Bagus yang membaca. Ya, artinya di sini peran otoritas seseorang menulis di media sosial atau buku terbitan kekinian itu yang mempengaruhi pemikiran Mas Bagus sebetulnya. Tapi ingat bahwa sepemahaman saya Mimba'di Aulia Syekh Subakir itu tidak berada di Tidar. Memang beliau pernah mendeklarasikan untuk perang terhadap kejahatan di tanah Jawa itu memang di Tidar. Ini dalam konteks fisik ya, bukan goib. Jadi Aulia Syekh Subakir dikirim oleh Turki Utsmani ke Jawa untuk membersihkan Jawa dari gangguan-gangguan negatif yang dipengaruhi oleh unsur-unsur gaib. Nah, muncullah Syekh Subakir datang dakwah juga, kemudian mendeklarasikan itu. Tetapi bahwa itu makam Syekh Subakir ya wallahu alam. Tapi sepemahaman saya, Syekh Subakir kembali ke Maghribi, ke Maroko. Lalu kemudian ada buku yang mengatakan Sabdo Paon like Semar atau seperti Semar. Nah, ini saya tidak sependapat karena Semar dengan Sabdo Paon itu hal yang lain. Semar mendefinisikan diri sebagai danyang juga, tapi pekerjaan Semar ini dalam konteks danyang itu lebih baik daripada Sabdo Paon. Dia lebih tinggi posisinya. Tapi ada juga yang penulis memaksakan diri bahwa Sabdo Paon itu ya Semar. Nah, ini kan tergantung yang nulis. Nah, kan gitu Mas Agus. Nah, gitu loh. Tapi dari konteks orang Jawa, Kejawen, ya dalam bahasa sopo sing saleh, itu kan sebetulnya bahasa bahasa refleksi diri di dalam literasi agama baik Buddha, Hindu maupun Islam tentang sopo sing nandur ya bakal ngunduh itu. Sebetulnya dalam literasi keagamaan itu juga ada, tetapi dalam konteks kemurnian etika akhlak Jawa itu juga ada. Artinya memang tergantung siapa yang mengkait-kaitkan gitu aja. Seandainya hari ini saya mencoba mengkait-kaitkannya, nanti buku saya dibaca ya orang akhirnya ramalan Gus Dur kan gitu. Nanti kan lucu sekali kan gitu. Jadi intinya demikian. Jadi ada emosional otoritas para penulis buku entah di dalam media sosial atau literatur yang print out itu tergantung yang nafsirkan. Jadi saya kira hari ini kita yang berkomunitas di geologi cukup harus hati-hati membaca literasi di media sosial atau literasi di dalam buku-buku tentang karya sastra budaya Jawa. Tetapi bahwa itu karya sastra adalah hal yang baik dan harus kita hargai apresiasinya, tetapi hati-hati di dalam melihat tafsir di balik karya sastra. Selalu ada yang tersirat. Yang tersirat ini tergantung siapa yang membaca. Saya kira itu Mas Bagus. Jadi namain dikit, jadi tidak bisa lepas daripada konflik of interest ya Mas Bagus. Iya. Kalau Mas Bagus misalnya membaca
laporan eksplorasi geologi dari perusahaan yang lain kan, ini nggak percaya, mengundang orang lain yang lebih kompatibel kan, berarti ada second opini dari sebuah laporan eksplorasi ketika mau di take over kan. Nah, jual diligence itu loh. Nah, Mas Bagus kan sering beli blok kan kayak gitu misalnya. Kan gitu. Kira-kira itu Mas Bagus. Nggih, matur nuwun Mas Agus. Mas Agus, Ayo Mas. ya dari istilahnya dari dua marker ini ya, Gusto Palang sama Jayabaya ini kan provokator Ronggo Warsito dan beberapa karyanya gitu kan. Yeah. Nah, sebelum menerjemahkan ramalan Jayabaya dan segala macam, saya ingin melihat si Ronggo Warsitonya ini kan, bagaimana dia menulis dan apa maksudnya dia dalam tekanan seperti apa. Apakah karena ada tekanan dari Belanda untuk pecah belah Jawa gitu, Ya. atau Warsito ini inisiatif dirinya tidak terstruktur sehingga punya pustaka, sehingga kita harus mencari sendiri, atau nanti ada semacam machine learning yang mencari tahu sebenarnya konektivitas antar lokus dalam objek penelitiannya si Ronggo Warsito ini akan ketemu konturnya gitu. Gimana, Pak? Mas David, bacaan saya Ronggo Warsito masih belum maksimal, hanya masih dalam tataran siapa dia ketika dia mondok pesantren di Tegalsari, baru sampai situ. Jadi artinya saya punya bukunya tentang histori Ronggo Warsito, tetapi ketika dia dewasa, kemudian dia banyak mengubah karya sastra dari syair-syair sebelumnya, karya sastra budaya Jawa sebelumnya, itu yang saya belum punya bukunya. Tetapi bagaimana dia melakukan kenakalan sampai kemudian diasuh oleh Kiai Kasan Besari di Tegalsari, saya sampai di situ dulu. Jadi saya belum bisa mendiskusikan feedback dari apa yang Mas David sampaikan. Terus terang aja, saya pernah tertirah sampai di gubuknya Ronggo Warsito di Tegalsari. Jadi kalau kawan-kawan geologi mau eksplorasi emas di Trenggalek gitu ya, atau di Ponorogo di Selawu sekitarnya, itu ada desa namanya Tegalsari. Nah, ya rumah asli dari tempat Ronggo Warsito itu geletaan, santai, itu dipertahankan tapaknya dan suwung. Nah, lalu di sebelahnya itu adalah tapak dari pondok pesantren Tegalsari dan makamnya Kiai Kasan Besari. Para ulama-ulama di situ ada, guru-gurunya dari Ronggo Warsito. Tapi kemudian Ronggo Warsito dewasa sampai kemudian dia mampu belajar mandiri ketika di lockdown di Tegalsari untuk mempelajari kitab-kitab Jawa yang dibawa oleh penderek-penderek keraton di Breke saja. Jadi kue saya lockdown di Tegalsari, tapi tak kasih bacaan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dalam perkembangannya buku-buku yang dibaca Ronggo Warsito itu ada bukunya, tapi saya belum membaca. Jadi terus terang mohon maaf Mas David. Mungkin nanti bisa dicemplungi ke software supaya tahu bahwa Warsito ini maksudnya apa, terus ya mengklosur ke klasifikasi literatur yang seperti apa gitu. Gimana, Pak? Mas Agus boleh menambah sedikit, Mas? Oke, jadi untuk karya sastra ini memang kita perlu hati-hati ya melihat konten maupun sejarahnya. Mungkin sedikit menanggapi apa yang Mas David juga tadi sampaikan. Pertama begini, kalau dari konten urutan sejarah, ini karya sastra ini kan munculnya jauh setelah peristiwa-peristiwa di dalamnya. Jadi kan setelah muncul karya Pararato dan seterusnya jauh setelah Demak berdiri gitu ya. Artinya bahwa karya ini bukan karya yang muncul pada saat Jayabaya sebagai berdiri muncul. Nah, pada saat itu justru sastrawan di zaman Kediri, zaman Jayabaya seperti Mpu Sedah, Panuluh itu kan membuat karya-karya Guban Kita Mahabharata dan tidak menyinggung sama sekali jangka Jayabaya ini. Satu itu. Kedua, itu yang menarik dari konten adalah begini, bahwa ramalan-ramalan itu termasuk nanti beberapa kondisi geologi yang terkait
yang tersinggung di dalamnya itu dinisbahkan kepada zaman Jayabaya. Jadi bahwa zaman Jayabaya akan muncul dengan prediksi bahwa ada peristiwa A, B, C, D, dan seterusnya. Padahal kalau menurut sejarah, kalau jangka Jayabaya itu dinisbahkan kepada zaman kekuasaannya Jayabaya, zaman kekuasaannya Jayabaya itu digambarkan itu zaman yang stabil, ya, adil makmur, tata titi, tentrem, kertoraharjo. Ya. Jadi bertolak belakang dengan kondisi bahwa jangka Jayabaya yang muncul dalam kitab ini, karya sastra ini sebagai zaman akhir zaman, di mana banyak kebobrokan akhlak, kemudian kerusakan alam, kemudian hubungan rakyat dan pemimpin yang tidak baik, kekejaman, semena-mena, dan sebagainya. Jadi rasanya aneh kalau karya sastra ini adalah karya sastra yang ditulis oleh Jayabaya sebagai raja yang sedang berkuasa, menisbahkan peristiwa akhir zaman yang penuh ontran-ontran, penuh kerusakan itu sebagai zamannya. Jadi ini nggak masuk akal. Jadi nggak masuk akal kalau ini karya ini ditulis oleh Jayabaya pada zamannya. Mestinya yang paling logis adalah dia akan menulis sebagaimana Empu Seda Panuloh, bahkan dia mencoba istilahnya mengintroduce ya, memasukkan gubahan-gubahan Mahabharata itu sebagai bahwa dirinya adalah titisan dewa. Nah, ini sesuatu yang lebih masuk akal. Tapi dalam Jangkabaya ini nggak masuk akal karena Jangkabaya ini dinisbahkan sebagai peristiwa akhir zaman yang penuh kebobrokan, kerusakan itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita melihat ini memang ada kontradiksi konten dan penulis. Kalau bahwa karya sastra ini ditulis oleh dua penulis yang hidup di zaman keemasan Islam, yaitu atau mungkin juga sesudahnya ya, Raden itu kan sudah jauh itu gitu ya. Itu saya melihat ada melihat kontradiksi. Kontradiksinya adalah begini. Di akhir serat Jayabaya ini justru yang diangkat adalah akan munculnya Batara Indra sebagai perwakilan untuk membereskan lah ya ontran-ontran di akhir zaman itu. Jadi kitab ini kan bercerita bahwa bagaimana sejarah awal muasal kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, kemudian akan ada muncul ontran-ontran di akhir zaman dengan ciri-ciri A, B, C, dan D, dan nanti akan ada yang membereskan. Ya, itu di akhir bait itu. Ada dua bait ya, 152 sampai 156 itu yang hilang, tetapi itu diakhiri dengan bahwa setelah lintang kemukus, ya, artinya itu kan komet 7 hari berturut-turut di ufuk timur muncul, maka akan hilang ontran-ontran gitu ya. Dan itu akan ditandai dengan munculnya Batara Indra. Nah, apakah ini sanepan? Tadi kalau menyitir Siswandi, Batara Indra ini perwujudan dari musim kemarau yang membereskan itu walau alam, tetapi yang kelihatan justru adalah diangkatnya konten peradaban dari Hindu. Makanya ini yang menurut saya agak juga kontradiktif, karena kalau yang menulis itu adalah penulis-penulis di zaman keemasan Islam dari turunan Sunan Giri, Prapen maupun dari Kadilangu ataupun Romo Marsiku, kenapa tidak muncul justru yang membereskan itu adalah katakanlah wisdom dari Khasanah Islam, tapi yang muncul adalah wisdom dari kebudayaan Hindu. Ini nih saya melihat kontradiksi ketiga. Jadi sepertinya kesimpulan saya adalah karya sastra ini karya sastra yang cukup campur aduk gitu ya, dari sumbernya ditulis untuk, saya nggak tahu tujuannya sekedar sebagai mitologi ya, untuk sebagai sebuah karya mitologi lah gitu ya, seperti mitologi yang lain. Terlepas dari kontradiksi yang akhirnya menyisakan banyak pertanyaan itu, kalau saya melihat itu menariknya adalah beberapa hal yang ditulis di dalam Jayabaya itu, dan itu saya meyakini sekali lagi bahwa karya itu tidak ditulis di zaman Jayabaya itu adalah adanya satu bait yang mengatakan bahwa Cina lan Londo kari separuh, orang Cina dan Belanda tinggal sepasang. Ini agak sulit bahwa penulisnya hidup di zaman Jayabaya karena
ya belum ada interaksi dengan Eropa di zaman itu. Tetapi yang justru muncul sebenarnya adalah di zaman Majapahit akhir, di mana Portugis mulai bekerja sama dengan Majapahit akhir, yang itu membuat Demak tidak terima dan terjadi perang. Artinya sekali lagi kuat dugaan saya ini suatu karya yang cukup campur aduk sumbernya, ditulis dengan sebuah tujuan yang mungkin untuk menceritakan mitologi. Dan itu kemudian oleh penulis lain ya sampai roman itu mungkin juga ditambahkan dengan banyak informasi yang lain. Tetapi sekali lagi terlepas dari itu, yang menarik adalah beberapa bait yang ditulis itu ternyata kejadian sekarang. Nah ini mungkin fokusnya di situ, termasuk kalau kita kaitkan dengan peristiwa geologi. Nah, bagaimana misalkan kali asat gitu ya, artinya itu kan kemarau gitu ya, bumi mengkeret dan seterusnya, itu kan sesuatu yang terbukti. Kemudian pasar hilang kumandangnya ya, pasar tradisional ya hilang keramaiannya, kan sekarang kita lebih banyak online di mana lebih tidak seperti pasar pada umumnya. Ini yang menariknya adalah peristiwa-peristiwa itu terjadi dan menurut saya gini, kearifan itu kita maknai sebagai kita melihat ada sebuah karya mitologi ya. Sekali lagi saya melihat itu. Kedua, kita mungkin mengambil pelajaran untuk berhati-hati saja bahwa ternyata ketika kita tidak hati-hati ya, kerusuhan-kerusuhan itu akan datang begitu masif gitu. Itu kalau saya memahami seperti itu Mas Agus. Jadi karya sastra itu secara letterlek kontekstualnya kayaknya akan cukup rumit untuk menelusuri kebenaran konten itu siapa yang nulis, zaman apa gitu. Tapi kita mengambil hikmah saja bahwa ketika kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, itu akan semakin mengundang atau mempercepat ya datangnya akhir zaman yang buruk gitu. Itu sedikit saja mungkin urun pendapat dari saya. Nuwun sewu Mas Agus dan Oke, baik Mas Arju, intinya kajian ramalan itu kan sesuatu yang bersifat barang miring, tanda petik ya. Jadi barang miring itu tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi saya kira kita cukup arif membaca karya sastra Jawa khususnya, karena hanya Jawa dan Melayu sebetulnya ada karya sastra yang lama yang cukup disegani sampai hari ini, itu berasal dari Jawa dan Melayu. Kalau konteksnya Nusantara ya, itu banyak karya. Tapi yang Melayu cenderung pujaga-pujaga yang hadir kekinian yang lebih pada ideologi Muslim. Tetapi betul Mas Arju bahwa Jawa ini memang campur aduk, ada mix pemahaman dari transisi dari Hindu ke Muslim ke Islam, itu kemudian membuat satu tokoh seperti Jayabaya itu mencari jati dirinya dengan karya sastra itu. Ibaratnya gini Mas Arju, ramalan itu kalau Mas Arju mancing 1000 kemudian dapat iwak 2 itu kan berarti ada yang benar gitu. Artinya nyebar 1000 untuk loro, ini kan berarti ya dapat gitu loh artinya. Jadi dari sekian syair Asmorodono, sekian syair bait sinom, kemudian kita baca, kemudian kita pahami dan tiba-tiba ada yang cocok hari ini, itu kan hanya sekian persen kalau kita bikin statistik gitu loh. Jadi sekali lagi ramalan, kajian-kajian ramalan itu sifatnya barang miring, tergantung siapa yang menafsirkan dikemukakan dari syair itu. Karena barang miring bisa jadi meleset karena kita menafsirkan barang yang miring, bukan barang yang tegak. Tetapi karya sastra kita apresiasi, yes. Nah, itu. Jadi makanya di sini ada pertanyaan menarik terkait dengan fenomena 500 tahun. Nah, sama angka-angka itu sudah terlanjur muncul ya oleh Sabdo Palon, dianggap sebagai sumpah serapah. Nah, kalau dikaitkan dengan 500 tahun diukur mundur pada saat Majapahit itu sudah lewat. Tapi perkiraan 500 tahun jangan dipahami terlek sebagai angka 500 tahun sebagaimana statistik 4 tambah 4 sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16. 500 tahun itu ibaratnya kalau kita di lapangan, kita mau menuju ke desa itu, kira-kira kurang saudutan kalau dalam bahasa guyon kita kan. Saudutan lagi nyampe lah. Saudutan itu berapa langkah perjalanan kita dan berapa jam. Jadi saudutan ini saudutan rokok loh maksud saya. Nah gitu loh. Maka ketika Sabdo Palon ngomong 500 tahun, apakah letterlek bahwa dari tahun 1300-an sampai 500 itu sudah lewat semua? Nah ini pertanyaan yang menarik, tapi makanya kita harus hati-hati. Nah
kemudian kita hati-hati melihat relevansi. Ya, ini saya katakan relevansi. Merelevansikan sebuah syair yang dianggap ramalan dan itu miring, kemudian fenomena itu dikaitkan, dipaksa-paksakan dengan geologi gitu kan. Ini menurut saya menjadi tidak pas. Jadi ibaratnya analognya nggak pas itu loh, membuat analognya. Syair prediksi berdiri sendiri sebagai karya sastra. Tetapi keheningan hati pada saat membawa syair, bahwa itu karya sastra, kemudian kita mencoba kaitkan, ya kita harus melihat bahwa ketajaman menafsirkan nafsir kita itu ya harus hati-hati. Jadi kita jangan serta-merta melihat fenomena hari ini, bahkan ada beberapa yang beredar, misalnya ini ada yang pertanyaan, Sabdo Palon Joyoboyo itu dengan terbelahnya Pulau Jawa, dengan aktivitas Gunung Slamet. Nah, semua belum terjadi, jadi walau-alam. Jadi kapan meletusnya Gunung Slamet, ya pelajari dulu vulkanologinya, pelajari dulu magma-nya, pelajari dulu sejarah erupsinya. Nah kan, jadi saya kira kita harus cerdas di dalam konteks keilmuan kita mempelajari geologi, tetapi sebagai orang Jawa atau orang Indonesia ketika membaca karya sastra itu penuh dengan simbol, penuh dengan kecampuran ideologi yang mungkin tidak sama dengan kita, karena transisi budaya Hindu ke budaya Islam itu betul-betul luar biasa transisinya, bagus sekali, sehingga pemikiran itu pasti seperti yang disampaikan Mas Arju tadi. Kira-kira itu Mas Arju dan kawan-kawan semua. Lalu ini ada pertanyaan dari Mas Nugroho, ini bagus ini. Mas Nugroho itu ada mengutip syair Joyoboyo tentang masa depan bumi yang getir. Apakah ada terselip solusi pada syair untuk masa depan yang lebih baik? Ya, ibaratnya tetap 50-50. Jadi Jayabaya maupun kalau Sabdo Palon itu kritiknya semuanya itu getir. Jadi kalau Bapak kawan-kawan semua nanti ketemu buku tertulis tentang Sabdo Palon, Noyo Genggong atau Joyoboyo, kalau membuka yang Joyoboyo, Sabdo Palon itu isinya getir semua karena bahasanya sudah kasar. Tapi kalau Jayabaya itu halus sekali. Nah, maka dalam konteks yang Jayabaya tadi, Mas Arju sudah memberikan satu tambahan kecampur aduan, dan juga ada bahasa Sanepo atau bahasa analog, ya, artinya dari budaya sebelumnya ke budaya ini. Bahkan David tadi ngomong bisa jadi ini biang keladinya ada Ronggo Wasito yang di kemudian hari mengacak berbagai kitab itu dalam sebuah karya besar dia gitu kan, sehingga orang hari ini udah bingung kan gitu. Tapi intinya bahwa apakah ada syair untuk masa depan yang lebih baik? Saya kira kalau kita percaya pada agama kita masing-masing pasti ada, tapi konteksnya lebih ke ideologi, ya, ideologi dalam kita memahami agama. Tapi dalam konteks karya sastra, saya melihat detailnya Mas Nugroho. Untuk terutama kitab Musarar, ya, Musarar Joyoboyo itu yang paling banyak dibaca dan ditafsirkan oleh generasi di kemudian hari. Jadi syair Musarar itu banyak sekali, sampai Asmoro Dononya itu totalnya 21, Sinom saja itu sampai berapa itu? Sinom itu sampai 29, Janjang Bulo itu sampai 8. Banyak sekali bila kita kaji satu persatu. Saya kira itu semuanya. Ayo. Jadi ini ada beberapa teman-teman muda terjebak dengan informasi akhir-akhir ini, ya, tentang kata-kata 500 tahun yang beredar sebagai isu. Apakah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan? Saya kira kita cukup membaca saja, nggak usah, lebih baik membaca kitab suci kita saja, masing-masing sesuai dengan kemampuan lockdown-nya masing-masing, nggak usah terjebak dengan angka-angka seperti itu. Saya kira itu saran saya. Terima kasih. Wahyu. Baik, Pak Agus Hendratno, karena waktunya sudah menunjukkan waktu 5+7 menit, ya, ini sudah menjelang berbuka. Jadi diskusi kita pada sore hari ini kita akhiri di sini. Menarik sekali diskusi yang berjalan sore hari ini. Kita mendapat insight-insight baru mengenai syair ataupun
ramalan gitu ya, yang katakanlah bisa diinterpretasikan melalui perspektif geologi. Namun seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, kita sebagai manusia modern harus memahami bahwa syair itu statis, sementara penafsiran manusia itu dinamis mengikuti kondisi alam yang berubah-ubah gitu. Ya. Dalam hal ini peran penulis-penulis yang hadir pada generasi sekarang ini atau generasi setelahnya itu juga berpengaruh pada persepsi yang dibentuk gitu ya, yang dibentuk mengenai syair tersebut. Tapi walaupun demikian kita harus memahami, harus menghargai para penulis yang telah melestarikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Indonesia atau khususnya di masyarakat Jawa gitu. Wahyu, yuk. Sebelum kamu tutup, saya tak closing sebentar sedikit ya. Baik Pak, silakan Pak. Jadi terima kasih semuanya. Intinya memang betul kalau kebetulan yang saya lihat hadir ini adalah kebanyakan komunitas geologi ya. Artinya mari kita kembali kepada kaidah-kaidah kegeologian di akhir zaman sebagaimana kita mempelajari keilmuan kita. Kekinian itu kondisi geologi quaternary yang ya memang kondisi yang berubah dengan cepat karena manusia populasinya sudah besar gitu. Jadi sementara karya sastra sebagai bentuk kearifan lokal di masa lalu yang kebetulan orang-orang Nusantara di Jawa yang paling banyak itu memang terus berkembang tafsirnya. Tapi syair sendiri itu tidak banyak berubah. Kalimatnya yaitu yang berubah adalah otoritas yang menafsirkan. Dan otoritas yang menafsirkan kemudian ditulis ulang, lalu diupload, ditulis, diupload, ditulis, diupload sehingga terjadi diferensiasi. Ibaratnya kalau kita tidak ketemu langsung dari sumbernya, maka akan terjadi perubahan distorsi kalimat yang dari sumber aslinya. Dalam apalagi nafsir, ini sesuatu yang berat. Seperti yang dikatakan Mas Arjo, kalau kita tidak menelusuri asal-usul dari karya sastra itu ya akhirnya kita terjebak pada kalimat yang terekspos di media sosial hari ini seperti itu. Tapi kembali lagi dalam konteks kegeologian, saya kira kalau kita memaksakan diri untuk mengkaitkan itu ya tidak terlalu banyak sebetulnya, hanya sekian persen. Ya, sekian persen itu kan statistik saja, seperti hari ini COVID sekian persen, gitu kan? Itu statistik ada politik kesehatan. Gitu. Artinya dalam konteks politik penafsiran sastra karya sastra juga kita harus hati-hati. Ya intinya kita harus hati-hati kalau dalam bahasa teman-teman eling lan waspada kan gitu. Intinya gitu aja. Wahyu terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa dengan keluarga masing-masing dan di lingkungannya masing-masing. Semoga sehat walafiat, jaga kesehatan. Mas Bagus kemana kawan-kawan di sini semuanya. Sampai jumpa di kemudian hari untuk